Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu warganet digegerkan dengan adanya pasar muamalah yang menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksinya. Padahal dinar dan dirham hanya salah satu dari penerapan syariat Islam, tapi kini menjadi hal yang terlarang di Indonesia. Inilah ciri kebangkitan Islam di akhir zaman, jika orang-orang menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang kepada manusia suatu zaman yang mana tidak bermanfaat di masa itu melainkan dinar dan dirham. Hadis riwayat Ahmad. Secara umum, dinar memiliki arti sebagai koin emas 22 karat dengan berat 4,25 gram. Sedangkan dirham memiliki arti koin perak murni dengan berat 2.975 gram. Dilihat dari sejarahnya, baik dinar maupun dirham merupakan mata uang yang digunakan oleh umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di Indonesia, dinar dan dirham diproduksi oleh PT Aneka Tambang atau biasa dikenal dengan Antam. Semua hal yang berkaitan dengan produksi, standarisasi, hingga pencetakan dinar dan dirham dilakukan melalui unit usaha pengolahan dan pemurnian logam mulia di Antam. Dalam hal produksi, dinar dan dirham telah melalui proses sertifikasi ISO 17025 yang dikeluarkan oleh CAN, Komite Akreditasi Nasional, dan LBMA, London Bullion Market Association, serta distandarisasi oleh WITO, World Islamic Trade Organization. Artinya apa? Yap, dinar dan dirham dapat dijadikan alat tukar sebagaimana uang dan diterima secara global. Bukan hanya itu, dinar dan dirham juga memiliki kelebihannya sendiri. Berikut ulasannya. Terbebas dari inflasi. Inflasi mengacaukan sistem perekonomian dengan semakin turunnya nilai mata uang kertas. Lain halnya dengan dinar dan dirham yang berbahan dasar emas dan perak, nilainya justru semakin lama semakin meningkat. Mudah dicairkan. Berbeda dengan produk investasi seperti deposito yang baru bisa dicairkan setelah jangka waktu tertentu dan nilai tertentu. Sedangkan dinar dan dirham memiliki likuiditas yang tinggi karena kemudahan dalam pembagian jual beli. Mudah dijual atau dibeli. Bandingkan dengan perhiasan seperti emas, gelang, atau cincin. Meski memiliki bahan dasar yang sama, yaitu emas dan perak, namun semua perhiasan tersebut agak sulit untuk ditukar atau dijual kembali, mengingat bentuk dan ukuran perhiasan yang bersifat personal. Hal ini tentu sangat berbeda dengan kepingan dinar dan dirham yang memiliki bentuk sama. Nilai jual kembali yang tinggi. Tentu saja selain berkah karena jauh dari riba, dinar dan dirham memiliki nilai jual kembali yang tinggi. Mengapa demikian? Karena bahan dasar dinar dan dirham adalah emas dan perak. Tentu saja segalanya otomatis mengikuti perkembangan harga emas dan perak internasional. Hidup yang Islami. Bagaimanapun, dinar dan dirham secara tidak langsung menggambarkan betapa makmur kehidupan Islam di masa jaya. Selain itu, zakat dalam umat Islam menggunakan ukuran dinar dan dirham sebagai batas dikeluarkannya zakat. Berlaku dimanapun. Makin kesini makin banyak negara yang membuka diri dengan mata uang dinar dan dirham. Tak hanya di kawasan Timur Tengah. Sebagai contoh, apabila kamu jalan-jalan ke Kanada atau Malaysia, cukup lihat apakah toko-toko tersebut menempel stiker menerima pembayaran berupa dinar dan dirham. Maka ini artinya dinar dan dirham dapat digunakan dimanapun. Daya beli masyarakat meningkat. Inilah keuntungan utama yang dapat dirasakan. Sebagai contoh, misalnya di akhir tahun 2009, satu dirham memiliki nilai sekitar Rp30.000. Ternyata 7 tahun setelahnya, tahun 2016, nilai dirham mengalami kenaikan menjadi Rp70.000. Masyarakat menjadi mandiri dan kuat. Kondisi ekonomi yang tak tentu, krisis keuangan, dan segala macam masalah ekonomi tidak akan mempengaruhi mereka yang terbiasa menggunakan dinar dan dirham, karena tidak lagi bergantung pada kondisi ekonomi global. Manfaat dari dinar dan dirham sangat berguna untuk kehidupan di dunia yang adil dan menenteramkan. Tentu saja efek jangka panjangnya adalah terbebas dari segala balasan buruk di akhirat akibat melakukan jual beli yang melanggar syariat seperti riba. Dengan berbagai keuntungan maupun kelebihan dinar dan dirham, Indonesia sangat cocok untuk mengadopsinya sebagai alat tukar agar tidak mengalami kebangkrutan karena hutangnya semakin melilit, sama halnya seperti Libya pada masa kekuasaan Qaddafi. Ia juga mengadopsi dinar dan dirham sebagai alat tukar, dan memang benar, Qaddafi berhasil memakmurkan negeri itu serta terbebas dari jeratan hutang.